Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang kami bangun dengan nama proyek Kita-Kita Shop. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Adinda Ramadhani. Nama saya Pahala Sagala. Nama saya Gladys Pardosi. Nama saya Frida Tampu Bolon. Oke, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami. Yang pertama yaitu mengenai web service. Web service merupakan sebuah mekanisme komunikasi antar mesin atau aplikasi yang tak lepas dari arsitektur maupun teknologi yang telah digarisbawahi. Kemudian, berikut merupakan gambaran web service, di mana ada 3 objek yaitu klien, internet, dan internal system. Di mana klien akan merequest ke internal system menggunakan internet yang berupa XML, JSON dengan menggunakan protokol HTTP. Setelah merequest, internal system pun akan merespon. Responan tersebut dalam bentuk XML dan JSON, kemudian menggunakan protokol HTTP dan dikirimkan ke klien. Selanjutnya, jenis-jenis web service. Di mana jenis web service itu ada 2. Yang pertama yaitu SOAP web service. Di mana SOAP web service ini merupakan sebuah spesifikasi protokol tukaran pesan yang terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML yang sebagai format pesannya dan tergantung pada protokol layer aplikasinya, yang terutama pada HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mentransmisi dan menegosiasikan pesannya. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Pahala. Kemudian ada terdapat 2 jenisnya yaitu RESTful Web Service, di mana singkatan dari RESTful itu Representation State Transfer, di mana REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST juga telah berkembang sebagai model desain web service yang domain saat ini. Istilah representational state transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1 sesuai constraint-nya. Dan REST juga biasanya disebut dengan RESTful. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara SOAP web service dengan RESTful web service, di mana pada protokol komunikasi SOAP terdiri dari HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, dan REST terdapat HTTP dan HTTPS. Dalam penggunaan bandwidth-nya, SOAP banyak menggunakan jumlah request dan relatif boros bandwidth. Hal ini karena banyaknya markup dalam penulisan format XML. Kemudian REST dalam penggunaan bandwidth-nya itu relatif hemat bandwidth karena markup ekstra seperti pada XML tidak dipakai. Kemudian pada tren penggunaan, SOAP banyak beralih ke REST meski tetap ada yang mempertahankannya, misalnya untuk integrasi aplikasi ke sistem legasi pada sebuah perusahaan. Dan REST pada tren penggunanya mulai populer. Banyak dipakai oleh penyedia web service terbuka seperti Twitter, Yahoo, Flickr, Blockminus, Technority, Google, Amazon, eBay, dan lain-lain. Kemudian pada aturan penulisan, SOAP ketat mengikuti spesifikasi XML dengan SOAP versi 1.2. Kemudian REST tidak ada spesifikasi khususnya. Kemudian pada format responnya SOAP pada XML dengan spesifikasi SOAP, namun agak sulit bagi kita untuk membacanya langsung dan memahaminya. Kemudian pada REST, XML JSON atau format plain merupakan format responnya. Hal ini memudahkan penerima respon membaca dan memahaminya. Kemudian pada attachment filenya SOAP bisa karena dapat mengembalikan respon dalam format binary, dan REST attachment filenya tidak bisa.
Kemudian untuk sifatnya sendiri SWOP itu tertutup, lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu. Kemudian pada REST sifatnya itu lebih terbuka dan bisa diakses siapa saja. Kemudian dilanjutkan oleh teman-teman. Ini adalah gambaran dari proyek kami, di mana saat ini kan kemajuan teknologi informasi dan informatika mengalami perkembangan yang pesat, khususnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini membutuhkan sistem informasi berupa website ataupun aplikasi. Nah, sistem informasi kami ini dapat mempengaruhi kinerja masyarakat ataupun perusahaan. Dengan demikian, kami membuat sebuah sistem informasi berbasis website pada toko kita. Pada sistem informasi ini akan disediakan proses create, read, update, dan delete. Informasi yang sudah dipesan ataupun melihat informasi yang sudah dipesan. Selanjutnya, pada proyek ini, peralatan dan tools atau software yang digunakan adalah sebagai. Yang pertama adalah NetBeans. Software NetBeans digunakan dalam penggunaan proyek ini adalah NetBeans IDE 8.2. Proyek tersebut terdiri dari dua buah proyek dengan fungsi masing-masing sebagai server dan klien. Proyek server dan proyek klien tersebut kemudian dihubungkan dengan web service. Yang kedua, database server. Database server yang digunakan dalam proyek ini adalah MySQL. Database MySQL diaktifkan dengan menggunakan XMPP dengan konfigurasi port yang bertabrakan dengan port dari Glassfish Server 4.1.1. Yang ketiga itu adalah web browser. Web browser yang digunakan dalam final project ini adalah Chrome. Web browser yang digunakan untuk berperan untuk mengakses database dan menjalankan aplikasi. Yang keempat adalah Bootstrap. Bootstrap atau template aplikasi yang digunakan dalam final project. Ini merupakan template yang sederhana yang digunakan untuk menyajikan data yang di server ke dalam bentuk tabel pada sisi aplikasi yang digunakan oleh klien nantinya. Yang kelima adalah Notepad. Notepad adalah salah satu software yang dapat membaca file dan ekstensi .txt. Tools ini akan digunakan untuk membuat database dengan format .sql. Berikut adalah tampilan website yang kami buat. Yang pertama itu adalah tampilan home. Ini adalah tampilan home dari website yang kami buat. Yang kedua adalah tampilan profil, dan yang ketiga adalah tampilan daftar pakaian, dan keempat itu adalah tampilan tanda pakaian, dan yang terakhir itu adalah tampilan edit pakaian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami membuat BPMN dari website kami, di mana di sini adalah proses create, delete. Di mana untuk pertama kalinya kita akan mengakses website toko kita, lalu memilih daftar pakaian atau klik daftar pakaian. Lalu akan ada pilihan untuk apabila Anda ingin memilih klik tambah pakaian, maka akan ada tersedia form tambah pakaian, di mana nanti formnya itu akan ada beberapa field, yaitu yang pertama ID pakaian, nama pakaian, jenis ukuran pakaian, dan juga harga pakaian, serta jumlah pakaian yang akan dipesan. Lalu apabila ingin menghapus daftar pakaian itu, maka bisa diklik hapus daftar pakaian. Apabila ingin mengedit atau update daftar pakaian itu, maka bisa mengubah isi form dari pakaian yang sudah kita buat sebelumnya. Semisal kita buat namanya adalah jeans, kita ingin menggantinya menjadi Zara. Jadi bisa dilakukan di website ini. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.
sejahtera bagi kita semua. Saya Pahala dari perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan demo produk website yang telah kami bangun, di mana pada website yang kami bangun itu dengan topik kita shop, di mana pada saat ini sudah menerapkan web service dengan menggunakan SWAP, di mana di sini pada tampilan website kami terdapat navigasi, ada home, profil, daftar pakaian, dan taman pakaian. Pada home di sini terlihat jelas tampilan dari home kami berupa produk-produk dalam bentuk slide dan deskripsi singkat mengenai toko website kami. Kemudian pada menu profil terdapat kontak atau nama beserta deskripsi anggota-anggota kelompok. Ini terdiri dari 4 orang dengan nama Evida, Gladys, saya sendiri, Pahala, dan Adinda. Kemudian tidak hanya profil, di sini juga terdapat pakaian, di mana di sini terdapat pakaian yang telah berada di database ini. Bisa kita lihat di sini terdapat produknya, ini ada 2 produk, dan sini terlihat jelas karena ini sudah menampilkan dari hasil produk kami. Di sini terdapat pada daftar pakaian terdapat ID pakaian, merek pakaian, ukuran, jumlah, harga, melakukan aksi edit ataupun hapus. Kemudian pada daftar pakaian ini kita juga bisa menambahkan pakaian dengan mengklik button sini atau di menunya ini. Misalnya ini di sini kita mau menambahkan misalnya dengan ID 5, merek pakaiannya Nike, ukuran kita buat S, jumlah 3, dan harganya kita bikin pemisalan 200.000. Kemudian kita save dan akan otomatis masuk ke dalam daftar pakaiannya dengan sesuai dengan urutannya, di mana ID-nya tadi kan 4 sama 7, kemudian kita menginputnya itu 5, kemudian akan masuk sesuai dengan urutan dengan jelas. Kemudian setelah kita memasukkan tadi pakaiannya itu, pakaian produk barunya itu akan otomatis masuk ke dalam database-nya. Sini terlihat jelas ya, tadi sudah saya masukkan ID pakaiannya 5, merek pakaian Nike, ukuran S, dan lain-lain. Kemudian tidak hanya pakaian, kami juga melakukan aksi edit, di mana kita bisa melakukan edit dengan mengklik button ini dan akan menampilkan form edit pakaian, di mana sini sudah terlihat isi dari pakaian, isi dari deskripsi pakaian kami, di mana sini pada saat kita melakukan edit, nanti yang dilihat itu ID pakaian, yang kemudian nanti dia akan menampilkan deskripsi dari ID pakaian 4. Di sini terlihat jelas ya, merek pakaiannya, ukuran, jumlah, harga. Kemudian apabila kita melakukan edit dan misalnya ingin mengubah misalnya ini jadi Adidas atau jadi Zara misalnya, baru kemudian kita mengklik button ID edit, kemudian akan otomatis terubah di daftar pakaiannya, dan juga sekaligus akan otomatis terubah di database-nya ini, sejarah. Oke, kemudian tidak hanya edit, kami di sini juga bisa melakukan aksi hapus, di mana dengan mengklik button yang terdapat di sudut kanan ini, dengan mengklik hapus. Misalnya yang ini saya hapus, kemudian akan menampilkan are you sure they like to this, menampilkan pesan seperti ini. Kemudian apabila kita sudah mengklik OK, maka akan otomatis terhapus, dan juga akan otomatis terhapus di database-nya. Kemudian itu saja, dimana pada website kami ini sudah melakukan
proses CRUD di mana kita bisa melakukan tambah, edit, hapus, dan menampilkannya. Demikianlah hasil demo produk yang telah saya jabarkan. Selamat siang dan terima kasih.